Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi di program Super Prediksi Euro 2024. Dan kali ini kita akan membahas pertandingan grup A yang bakal digelar esok dini hari Kamis 20 Juni 2024, yaitu grup A antara Hungaria melawan Jerman atau Jerman melawan Hungaria. Ya, kali ini Georg Mengwan bersama dengan Bung Alfa dan juga Bung Willy. Halo. Kita akan bahas bareng-bareng. Siapa nih yang megang Jerman nih? Mas Will. Mas Will, oke. Nah, kemarin kan menang nih, ya kan, ya. Jerman 5-1 ya. 5-1. Nah, sebenarnya keunggulannya apa sih kalau dilihat dari pertandingan kemarin di Jerman nih? Jerman ini memang memiliki keunggulan pemain-pemain muda ya. Mereka punya Florian Wirtz, punya banyak stok pemain muda, Jamal Musiala dan sebagainya. Dan ini memang menjadi salah satu kunci kekuatan dari tim Der Panzer Jerman di Piala Eropa 2024. Kalau kita lihat di pertandingan pertama Jerman versus Skotlandia ini memang ada salah satu yang menarik. Dari 5 gol Jerman itu dicetak 5-5-nya pemain berbeda. Oke. Jadi tim berarti kuat ya, masing-masing pemain ini kuat gitu. Tim Jerman ini setiap lininya memang punya potensi untuk bisa menjebol gawang lawan, dan ini memang harus menjadi catatan bagi tim-tim yang nantinya akan melawan Jerman. Harus waspada ya. Salah satunya Hungaria ini. Ya. Oke, nah kalau Hungaria sendiri kemarin kan ternyata kalah ya waktu melawan Swiss dengan catatan 1-3. Nah itu gimana tuh? Kalau tadi kan keunggulan, berarti kelemahan dari Hungaria sendiri berarti nih? Di pertandingan kemarin itu Hungaria kan kalah 1-3 ya. Dan kalau kita ngelihat pertandingannya memang kemarin itu Hungaria telat panas. Jadi telat panas benar. Karena di babak kedua khususnya Hungaria itu bisa tampil ofensif lah. Dan sayangnya memang ada kesalahan dari backnya Hungaria di menit ya di akhir-akhir pertandingan ya. Jadi skornya jadi 3-1. Dan itu sih kuncinya memang ada di babak pertama yang memang skema yang nggak jalan dan baru jalan di babak kedua. Itu bukan berarti Hungaria kemarin main jelek gitu sebenarnya. Apa mungkin strategi mereka gitu, kayak pertama melihat dulu gimana permainan lawan, terus akhirnya di babak kedua baru panas atau Dominik Soboslainya flop memang. Oh gitu. Ini pemain Liverpool tolong. Enggak sih, kalau Soboslai kemarin kalau ngelihat matchnya sih ya cukup berperan gitu, tapi memang kurang klinis aja sih. Dan memang bener kalau ngelihatnya di babak pertama tuh kayak mainnya kayak waduh, kayak gini banget gitu, kayak bener-bener nggak mau keluar nyerang, serangannya patah terus, dan giliran di babak kedua baru greget mainnya. Sayangnya memang Swiss bisa manfaatin peluang gitu. Jadi mirip-mirip matchnya Georgia lawan Turki lah gitu. Jadi memang awal memang kayak enggak gitu serangannya, tapi giliran di babak kedua ternyata bisa keluar. Sayangnya memang nggak ngegolin aja. Oke. Tapi kan kalau gue sendiri kan nggak begitu yang ngikutin Piala Eropa sebelumnya nih. Tapi kalau catatan terbaik Hungaria tuh emang sebenarnya apa sih, sampai babak mana sih? Hungaria ini tampil di Euro itu 5 kali sih total. Prestasi terbaiknya tuh udah lama banget, 1968 apa 64 ya? Saya lupa. 64 ya? 64 berarti. Nah, itu peringkat ketiga dan setelahnya edisi berikutnya masuk dan sama kalau nggak salah keempat dan baru qualified lagi itu 2016 2020 sama edisi kali ini, jadi cukup lama tuh absennya. Baru 2016 itu masuk ke 16 besar kalau nggak salah, pokoknya juara grup lah waktu itu nggak salah. Terus di edisi kemarin di 2020 ya jadi hancur-hancuran sih. Nggak hancur-hancuran juga kalau dibilang, performanya bisa nahan imbang Prancis dan apa ya, tahun lalu pokoknya 2 imbang 1 kalahnya lawan Portugal 3-0. Jadi ketemu sama negara-negara besar terus ya, negara-negara kuat ya. Mungkin kesialannya di situ di drawing grupnya ya. Oke, nah kalau Jerman sendiri catatan terbaiknya nih buat yang mungkin baru ngikutin Piala Eropa nih, Tribuners dan Sobat WK. Ya, Jerman ini Piala Eropanya yang ke-5 kalinya ya, dan Jerman ingin meraih juara untuk ketiga kalinya di Piala Eropa tahun ini 2024. Untuk itu Julian Nagelsmann bakal habis-habisan, apalagi pertandingan lawan Hungaria ini adalah penentuan bagi Jerman untuk kemudian lolos ke babak 16 besar. Dan ini juga penentuan juga bagi Hungaria.
karena memang di pertandingan pertama kalah lawan Swiss, artinya ketika nanti kalah lagi lawan Jerman, maka peluang Hungaria semakin kecil. Dan sebaliknya bagi Jerman, ketika ini bisa memenangi pertandingan lawan Hungaria, maka peluang Jerman untuk ke babak 16 semakin besar. Oke, nah kalau tadi kan udah bahas dari keunggulan tim Jerman, kalau kelemahannya sendiri nih mungkin? Ya, kelemahan tim Jerman ini ketika lawan Hungaria kan 3 pertandingan terakhir itu Jerman tidak menang ya. Ini 2016 terakhir. Ya, sebuah sejarah yang sulit bagi Jerman ketika lawan Hungaria. Satu-satunya hasil yang baik adalah 2 kali seri sebelum Piala Eropa dihelat. Sementara ini justru malah Hungaria ini timnya apa? bisa menahan Jerman. Bisa menahan Jerman. Oke. Dan pertemuan pertama itu justru Jerman malah kalah 0-1 dari tim Hungaria. Dan ini memang Hungaria ini dari rekor-rekor pertemuan terakhir ini memang Hungaria patut diwaspadai oleh Jerman karena memang Jerman yang mengandalkan pemain muda ini butuh semacam mentoring dari pemain yang lebih senior. Katakanlah di sana ada Thomas Muller yang bisa nanti dimasukkan oleh Julian Nagelsmann atau Emre Can di lapangan tengah, karena kan timnas Hungaria ini memiliki lapangan tengah yang cukup solid dikomandoi oleh Dominik Szoboszlai tadi yang disebut Mas Alfa tadi. Dan ini memang patut diwaspadai oleh Jerman kalau tidak mau terjegal lagi oleh tim Hungaria. Oke. Tapi sebenarnya kayak kalau untuk pertandingan kali ini nih, Mas Willy sendiri memprediksinya apakah akan terjadi lagi seri atau kekalahan Jerman? Saya rasa peluangnya memang masih 50-50 kalau kita lihat di atas kertas ya, karena memang peluangnya masih sama dilihat dari rekor Jerman Hungaria 3 pertandingan terakhir. Tetapi hal-hal non teknis yang harus kita perhatikan adalah memang mental Jerman ini memang lagi terlecut ketika berhasil memenangi pertandingan 5-1 di pertandingan awal lawan Skotlandia, dan itu menjadi bekal tersendiri buat tim Der Panzer ini untuk memenangi laga lawan Hungaria. Karena memang Julian Nagelsmann ini adalah pelatih yang memang bisa memacu semangat anak-anak muda Jerman di timnas Jerman ini, yang mungkin nanti bisa mempengaruhi hasil lawan Hungaria di pertandingan kedua grup A. Oke. Nah, kalau Hungaria sendiri setelah kemarin kalah, tapi melihat catatan melawan Jerman yang selalu bisa dibilang imbang dan bahkan mungkin lebih ini karena pernah mengalahkan dari Jerman, gimana nih untuk pertandingan nanti? Ya, untuk kalau berdasarkan di atas kertas ya, karena sepak bola di atas lapangan bukan di atas kertas. Jadi di match besok sih bener masih 50-50 karena ngelihat Jerman di depan pendukungnya sendiri, dan kalau nggak salah kan mainnya di Stuttgart ya. Kalau nggak salah Jerman itu udah lama banget nggak pernah kalah di Stuttgart gitu. Jadi rekornya cukup bagus juga. Jadi Hungaria memang ya harus bisa bermain seperti di babak kedua kemarin ketika lawan Swiss gitu. Karena kalau ngelihat Jerman main itu nggak yang sepenuhnya kemarin mungkin memang Scotland ini memang agak goyang juga, mungkin agak memble gitu, nggak di luar ekspektasi lah. Mainnya bakal hancur-hancuran gitu. Robertson di kiri juga udah mainnya udah kayak segitu semangatnya, masih juga jebol sampai 5 gol gitu. Kayaknya faktor pemain Liverpool ini ya pada pemain. Waduh, ternyata ada fakta lain ini ya. dua tim di grup A yang kalah ini ada pemain Liverpoolnya. Tapi kalau kita lihat Hungaria sendiri itu di match sebelumnya memang ada 2 golnya bisa saya bilang kesalahan dari pemain Hungaria itu sendiri. Jadi memang itu yang harus dihindarkan di pertandingan nanti. Karena benar Jerman ini tipikal mainnya bukan yang serangan balik cepat kayak tim lain lah ya. Atau kalau kita lihat mainnya kemarin, kalau di match day pertama itu kayak mainnya Prancis gitu, yang pendek cepet gitu. Atau Inggris bahkan. Dan terkesannya benar-benar membangun gitu kalau Jerman kan, karena setiap lininya jalan. Dan di match nanti memang Hungaria mau nggak mau memang benar harus mematikan pergerakan pemain-pemain Jerman ini yang memang udah terkoordinasi gitu sih. Pemain-pemain mudanya juga kan luar biasa lah ya kita. Terlebih ada striker cakepnya juga kemarin. Ya benar, pemainnya 5 gol beda-beda tuh. Jadi istilahnya bisa milih lah siapa. Yang paling ngeri memang termention Jamal Musiala sama Florian Wirtz ya. Di match kemarin kayaknya cakep juga tuh mainnya.
Tapi kalau misalkan tim Hungaria sendiri, siapa sih pemain yang patut diperhitungkan atau diwaspadain sama Jerman? Kalau ngelihat dari pertandingan sebelumnya, Szoboszlai tentu ya. Jadi yang pemain harus diwaspadai oleh Jerman gitu. Tapi di sisi lain ada pemain-pemain kayak yang lainnya seperti Salah atau Szalai juga. Itu pemain-pemain yang memang di match kemarin tuh ngelihatnya tuh kayak ngasih jadi pembeda gitu. Itu sih. Dan di Euro tahun 2020 pas nahan imbang, oh iya lawannya Jerman bener di fase grup yang Euro 2020 itu nahan imbang Jerman 2-2 di fase grup. Itu yang ngecetak gol masih main di match ini, di match nanti. Namanya Andras Safar kalau nggak salah. Oke, kita akan melihat ya apakah nanti akan kembali menahan imbang. Tapi untuk kondisi pemainnya sendiri dari permainan kemarin, apakah ada yang cedera atau gimana nih kondisi para pemain? Sejauh ini kalau yang dilaporkan ya dari cedera sih belum ada yang cedera yang serius gitu. Tapi memang ada satu pemain yang memang dikabarkan absen itu back, dan tapi back yang melakukan kesalahan kemarin Willy Orban masih tetap dimainkan ternyata. Kemungkinan besar masih dimainkan karena kita belum lihat DSP-nya kan. Terus pemainnya hamin 1 jam ya biasanya baru keluar. Jadi bisa aja berubah-berubah. Kalau kondisi skuad dari Jerman sendiri gimana? Jerman sejauh ini tidak ada masalah sebenarnya. Mereka terlihat sangat-sangat percaya diri untuk menatap pertandingan kedua lawan Hungaria, walaupun memang rekornya memang kurang bagus lawan Hungaria ini Jerman. Namun patut diingat juga bahwa pentas Euro 2024 ini adalah pentasnya anak-anak muda yang berumput di lapangan hijau. Kalau kita lihat analisis dari awal pertandingan Jerman Skotlandia hingga ke semalam Portugal Ceko, ini pemain-pemain muda ini memang banyak nyetak gol. Dan ini pemain-pemain muda yang memang berbakat banyak di banyak negara, termasuk Jerman. Nah ini memang salah satu kesempatan buat Jerman untuk memang memaksimalkan tenaga-tenaga pemain muda yang berbakat ini untuk bisa memenangi pertandingan Hungaria. Sejauh ini sih pemain cedera Jerman belum ada ya. Tapi nanti kita lihat squad yang akan dirilis menjelang pertandingan dini hari nanti. Jadi Euro 2024 ini seperti ajangnya anak muda buat unjuk gigi gitu kali ya. Tapi untuk pemainnya sendiri kan dari 5 pemain yang udah mencetak gol kemarin, sebenarnya siapa sih yang paling menonjol kalau menurut Mas Willy? Kalau saya lihat Jerman itu ada trisula maut ya kalau menurut saya, kayak Havertz, Jamal Musiala dan Florian Wirtz, dan ini memang yang harus diwaspadai oleh tim Hungaria. Selain memang banyak pemain muda yang potensial seperti Maximilian Banner yang main di Hoffenheim, lalu ada Joshua Kimmich dan sebagainya. Dan ini memang di pertandingan pertama Joshua Kimmich ini memang perannya cukup vital karena memang beberapa kali dia mengirim umpan-umpan kunci buat trisula maut ini, yang salah satunya dikonversi gol oleh Florian Wirtz. Dan ini memang harus diwaspadai oleh back-back Hungaria, terutama di area kiri pertahanan Hungaria. Dan ini memang jadi salah satu kunci buat timnas Jerman untuk memenangi laga kedua dan kemudian lolos ke babak 16 besar. Nah untuk Jerman sendiri pas permainan melawan Skotlandia kemarin itu di kedua babak itu memang udah panas gitu ya, udah menyerang terus gitu ya? Ya dari awal memang tadi Mas Alfa juga sempat mengatakan bahwa pemain Skotlandia memang memble ya. Jadi langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Jerman gitu ya? Entah demam panggung, entah apa, saya juga nggak ngerti mungkin. Karena memang pemain-pemain vital Skotlandia kayak Scott McTominay, Andrew Robertson ini memang kelihatan gugup ketika bertanding di pertandingan pertama. Dan mereka tidak bisa mengimbangi lapangan tengah Jerman yang memang dikuasai oleh banyak anak muda kan. Dan ini memang ya selain faktor dari Skotlandia yang memang kurang menyala abangku gitu. Kurang good gitu gimana ya. Jadi akhirnya dimanfaatkan oleh Jerman menjadi kemenangan 5-1. Dan itu ya menjadi salah satu kunci buat Jerman melecut mentalnya di pertandingan berikutnya. Nah, setelah sejarahnya kalah dari Hungaria, terus imbang dengan bermain di rumah sendiri ya? Benar. Apakah ada kemungkinan justru akan kalah gitu? Akan menang maksudnya melawan Hungaria? Potensi seperti itu ada ya, karena memang secara mental Jerman
main di rumah sendiri, feels like home gitu kan. Mereka nyaman bermain di kandang sendiri dan segala macam. Salah satu hal yang memang harus diantisipasi oleh Julian Nagelsmann sebagai nakoda timnas Jerman ini adalah mental pemainnya. Karena mental pemainnya ini setelah menang 5-1 di pertandingan perdana lawan Skotlandia, mereka jangan sampai terlena dengan kemenangan. Jumawa gitu ya. Jangan jumawa. Dan ini harus diwaspadi oleh Julian Nagelsmann agar memang bisa mengontrol emosi-emosi atau mental secara psikologis pemain Jerman. Karena kita ketahui bahwa timnas Jerman ini kan banyak diisi pemain muda. Pemain muda itu kan emosinya masih labil ya. Kalau anak sekarang bilang ababil ya. Ababil. Dan ini memang harus dipantau juga dan harus memang dimentori oleh pemain-pemain senior macam Emre Can atau Thomas Muller yang memang bisa memberikan masukan kepada anak-anak muda Jerman ini. Oke, nah untuk Hungaria sendiri pemain-pemain mudanya dominankah di timnya atau gimana nih? Kalau dibilang dominan ya karena memang nggak terlalu banyak yang muda, paling muda itu 20 tahun. Setahu saya namanya Milos Kerkez, itu termasuk yang paling muda lah di sepanjang sejarah Hungaria main di Euro gitu. Dan kalau untuk melawan Jerman karena ngelihat track recordnya beberapa tahun kebelakang bagus. Dan terakhir menang juga itu menangnya di kandang Jerman di UEFA Nation League. Waktu itu Hungaria menang 1-0. Sementara pas main di Puskas Arena di kandangnya Hungaria justru imbang sama. Jadi memang kalau dilihat-lihat ternyata Hungaria ini tim yang punya mental bertanding yang bagus gitu sebenarnya. Terlebih memang secara catatan memang udah sering menang gitu. Bukan sering menang, maksudnya beberapa terakhir itu bagus gitu ketika melawan Jerman. Kan udah ketemu itu 37 kali ya. Dan kalau nggak salah sih selisih 1 kemenangan aja ngelawan Jerman. Dan untuk laga besok sih memang apa ya? Kalau melawan Jerman kemungkinan besar ya ada peluang untuk Hungaria untuk melakukan tren yang sama seperti match-match pertemuan sebelumnya gitu. Oke, berarti kita langsung aja nih penentuan prediksi skor nih. Kira-kira kan tadi kan 50-50 nih dua-duanya kan untuk siapa yang bakal lebih unggul. Tapi kalau skor sendiri Bung Alfa gimana? Kalau untuk prediksi skor ya karena ngelihat cara mainnya Hungaria, kalau misalnya memang benar bisa improve dan bisa melakukan apa yang mereka tunjukkan di match di babak kedua ketika melawan Swiss, bisa mencuri poin sih dari Jerman ya kalau ngelihat cara mainnya Hungaria. Karena Marco Rossi juga pasti udah nyiapin strategi. Dan juga ternyata saya baru mention ada beberapa pemain yang memang pernah dilatih Nagelsmann juga. Willy Orban. Pas masih di Leipzig ya. Dan ya tentulah pemain-pemain Hungaria juga banyak yang satu tim sama pemain Jerman itu banyak. Malah si Willy Orban ini juga dual citizenship setahu saya. Dia pernah main di Jerman U21 juga, jadi pemain keturunan lah ya. Main di Hungaria. Dan kalau untuk match besok sih prediksi skor saya nggak gede lah margin golnya juga karena ngelihatnya begitu. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan serupa, ya bisa aja dihancurin lagi nih. Kayak Jerman ngancurin Scotland. Asal kuncinya adalah nggak melakukan kesalahan di hadapan pemain Jerman. Hungaria bisa menang dengan skor 1-0 sih harusnya. 1-0 ya. Kalau Bung Willy gimana? Jerman kalau bisa bertanding seperti pertandingan perlawanan Scotland bukan tidak mungkin bisa mendulang banyak gol, 5-1 atau lebih dari 3 gol mungkin. Tapi yang memang harus patut dijaga dari timnas Jerman ini adalah memang menjaga performa dan mental terutama. Karena emosi-emosi anak muda timnas Jerman ini memang naik turun dan sebagainya, dan ini memang harus dijaga betul oleh Julian Nagelsmann agar kemenangan 5-1 di pertandingan perdana ini bisa diulang kembali di pertandingan kedua lawan Hungaria untuk kemudian Jerman bisa lolos ke babak 16 besar. Ya mungkin kalau bisa performa lawan Skotlandia dipertahankan 3-0 atau 2-0 mungkin bisa. Jadi kemenangan buat Jerman. 3-0 tadi 1-0. Oke, kita akan lihat nanti di pertandingan ya, di mana ini pertama kali ya Jerman melawan Hungaria di kandang Jerman ya. Iya di Stuttgart khususnya di kota Stuttgart. Kota Stuttgart. Oke, kita akan melihat ini akan menarik banget karena tadi juga prediksinya sebenarnya 50-50, cuma kita akan melihat nanti gimana hasil akhirnya. Dan sekian pembicaraan kita di Super Prediksi Euro 2024. Nantikan episode lainnya. Sampai jumpa. Bye bye.
Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.